bilang tuh frame itu bagus sampai titik tertentu. Setelah itu tuh mau dibagusin kayak gimana pun tuh ya tergantung ridernya. Contohnya misalnya ridernya Lagi teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Hari ini spesial banget karena aku kedatangan tamu dari Jogja. Kenalan dulu, Mas siapa namanya? Nama saya Iqbal dari Jogja. Oke, Mas Iqbal ini dulu kenal lama banget dari lari. Ya, dulu kita trail running ya. Ya, dari masih trail run kita dulu beliau ini juga marathoners sampai sekarang juga. Oke, jadi Mas Iqbal ini pakai sepeda X saya, Focus Isalcom X 2016. Intinya nih yang modelnya ini sebelum yang ini. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol sama Mas Iqbal karena kebetulan beliau ini lagi naksir banget nih sama sepeda ini. Terus dia tuh pengen ngerti bedanya apa aja sih Isalcom X lama sama Isalcom X yang baru. Dari segi fisik tampilan ya. Ini pakainya dari tahun berapa nih Mas Iqbal? Aku juga belum lama pakai ini, baru 2 bulan. Baru 2 bulan tapi so far yang paling dapat gitu. Jadi stiffness-nya dapat, handlingnya juga nggak mute. Mute tuh kalau aku bilang kayak geleot gitu ya? Ya mendem gitu. Mendem. Jadi itu dia asik gitu. Dia dibawa jalan tuh nggak terlalu stabil, dalam arti masih ada fun-nya kalau nanjak atau turunan kayak gitu. Jadi nggak yang kenceng doang tapi ya udah gitu doang kan nggak asik ya, nggak dapat asiknya bersepeda kayak gitu. Berarti dia agresifnya masih dapat ya? Masih dapat banget, tergantung settingan itu sih ya, panjang stem terus tinggi saddle kayak gitu. Nah, terus sebelum bahas detail tentang perbedaan fisiknya, tanya dulu ganti kapan? Tahun depan kalau visanya keluar ya. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Jadi yang pertama perbedaan paling signifikan ini dari segi bentuk frame ya. Iya. Jadi Isalcom X ini memang dia dari seri Focus nih dia yang untuk segmen top line all round-nya. Jadi kalau yang lama dia masih modelnya rada jadul ya kalau boleh bilang ya. Kalau bilang tubingnya tuh masih bulat-bulat lah, rounding gitu. Dan yang paling ketara ininya sih Mas, triangle-nya. Iya, triangle-nya dia udah drop seat stay. Yang baru ini udah drop seat stay. Kalau yang lama masih biasa di pertemuan top tube sama down tube. Itu yang pertama. Yang kedua yang jelas masih jemuran. masih kabel-kabelnya masih kelihatan, tapi kayaknya ada yang seri di Aito kan, ini di Aito ya? Iya, ini di Aito only, jadi tetap kabel remnya masih di luar gitu. Karena kalau nggak salah ya itu Isalcom lama tuh kan dia mengejar bobot ya, bobot yang ringan, jadi ya udah yang semuanya kabel luar kayak gini. Ya mungkin kalau buat orang yang nggak suka kabel luar mungkin itu ya, apa sih kok sepeda high end kok kabel luar, ya saya sih suka, jadi ya udah itu kan tergantung selera kan ya kayak gitu. Terus perbedaan lagi yang signifikannya sebenarnya di seat postnya yang Isalcom X yang lama nih aku senang banget ada bolongannya. Bolongan gimana? Di sini. Oh iya. Ya kan, cuman punyanya Mas Iqbal udah diganti. Tak ganti ya. Itu dilihat dari belakang tuh keren loh, kelihatan bolongannya. Itu juga lebih meredam getaran sih kalau saya bilang. Yang itu ya. Ini sama yang punya saya sekarang lebih meredam yang asli. Oh, tapi ini ngejar entengnya. Iya, saya ngejar entengnya kayak gitu. Gitu. Oke. Terus dari segi frame apanya lagi nih yang berubah nih Mas Iqbal? Yang jelas ya dia lebih aero ya. Kita lihat udah seat postnya udah di shape kayak gini. Terus dari depannya juga dia udah lekuk-lekuknya tegas, mau biar lebih aerodinamis kan. Kalau yang lama bener-bener rounding gitu di mana-mana. Dia tipis forknya tipis juga, tapi nggak terlalu motong angin ya. Ini kalau ini aero banget lah, ini beda. Kayak DNA-nya tuh beda banget gitu loh. Dia full climbing, dia all round aero, menurut saya sih kayak gitu. Oke. Perbedaannya lagi nih frame stem. Jadi kita kalau beli frame set itu dapat stem dari Focus. Selain seat post dia dapat stem juga. Nah, kalau yang lama tuh dia masih bulat. Ya bener ya? Yeah. Bulat. Bagus juga sih sebenarnya kalau dipasangin masih matching. Cuman kalau yang baru dia udah inner kabel stem. Jadi kabelnya ini masuk ke dalam. Jadi walaupun
belum pakai integrated handlebar, masih bisa masukin kabelnya di stem, kabel remnya ya. Karena kalau yang baru ini dia cuman di I2 only mas. Ini apa ya, harganya sih kalau dibandingin top line lainnya masih di bawahnya, tapi dia cuma bisa di I2, cuma bisa elektrik. Kalau yang saya pakai SRAM, jadi rada ribetnya tuh di situ. Kalau SRAM ini kan itu ya udah wireless ya, jadi paling nggak otak-atik kabel lah. Kalau seri DI itu kan masih harus nelusurin kabel lagi kayak gitu. Tapi masih ada remnya, kabel rem. Iya, kabel rem ada, tapi kan nggak perlu kabel elektrik ya. Kalau DI itu ada. Kalau DI itu dia pakai kabel, jadi bukan wireless. Oke, Mas Dani kan saya kan baru rencana nggak apa-apa lah. Rencana di tangan Tuhan, eksekusinya di tangan saya. Kayak gitu. Oke, Mas bisa cerita nggak pengalaman pakai Izalco yang lama terus dibandingkan yang baru, kan biar jadi referensi saya gitu loh Mas. Gini, menurutku sih Mas, yang baru ini yaitu karena dia aero all round, tarikan awalnya nggak seagresif yang lama. Nggak nyundul-nyundul gitu ya? Bukan nggak nyundul-nyundul, tarikan awalnya aja. Ketika awal kita dari mulai duduk mau gas itu rada slow. Pun ketika nanjak, kita dari rata nih, terus ada gradien nanjak gitu, awal tuh rada berat gitu loh. Kalau yang lama dulu pakai sekitar 2 bulanan sih, aku pernah punya biru itu enak gitu loh, all round. Tapi kalau udah di atas 40 speednya 30-40 ini enak banget. Buat nahan, buat nambah tuh enak banget. Jadi nambah speednya tuh enak banget. Gitu ya. Kalau dari segi performa sih perbedaannya yang aku rasain itu aja gitu ya. Kalau dari sizingnya kan Mas sama-sama pakai XS nih dulu kemarin. Itu gimana? Aku tuh lupa, kalau nggak salah tuh XS-nya yang lama tuh 50 juga ya, apa 51 ya? 50 49 mungkin. Kayaknya jelas sama ini sih. yang M-nya tuh 55. Yang jadi jelas gede. tuh Focus itu size-nya lebih gede dari yang lainnya. Gitu ya? Dibanding kayak S-Walk, Specialized, Cervelo tuh dia lebih gede. Sama-sama XS tapi kalau yang Focus dia 50. Kalau kalau yang lain kan biasa 47 48. Jadi hati-hati kalau mau cari Focus, dilihat dulu size-nya. Mending coba dulu punya teman kalau dulu. Kalau aku sih nggak ngerti yang ada dealernya resmi tuh Jakarta, Bandung, Jogja nggak ada ya Mas? Jogja Focus nggak ada, Magelang nggak ada. Kayak Jogja nggak ada. Jogja belum ada ya? Nggak ada. Ya di Jawa tuh baru Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Makanya nih Mas Iqbal ke Semarang khusus pengen ngeliat. Kebetulan 2021 tuh warnanya keren-keren Mas. Warnanya ada merah, light grey, ini yang light grey sama yang black itu tiga-tiganya bagus menurutku. Biasa kalau orang pabrikan ngeluarin warna baru dari 3-4 warna kan ada 1-2 warna favorit nih. Nah, ini tuh menurutku bagus semua, tinggal selera. Gitu. Yang hitamnya tuh kereng maksudnya apa dark ya? Banget gitu. Dark banget gitu loh. Gelap apa ya? Ya itulah pokoknya kereng kalau bahasa Semarang. Kalau yang ini enak, netral, kayak apa ya? Kita pakai baju apapun tuh masuk gitu loh. Nah, kalau yang merah memang ngejreng, cuman ya outfitnya harus ngikutin. Merah tuh jersinya hijau kan jadi dikira Bang Jo. Nah itu. Ini sambil ngobrol sambil ngopi dulu. Tadi habis nyepeda soalnya ke Palir. Gimana rutenya Semarang Mas? Semarang tuh kayak autoban. Autoban itu kayak jalur cepat yang di Jerman gitu. Yang dia tuh batas kecepatan minimum tuh ada, tapi batas kecepatan maksimum nggak ada. Gitu, bisa jadi ngegas 200-300 km/jam tuh ya bodoh amat, boleh aja kalau mobilnya mampu. Ini kalau karakter ridingnya emang beda sih Jogja sama Semarang. Kalau Semarang kan jalannya lebar, halus, banyak lurus-lurusnya, rolling kayak gitu. Sementara kalau Jogja mungkin jalannya nggak selebar di Semarang, tapi banyak tanjakan, naik turunnya. Terus istilahnya kalau mau nanjak kemana, ke gunung mana tuh tinggal milih gitu. Berarti otomatis kalau pemilihan sepeda juga bisa ngefek ya? Iya, bisa kita gitu. Kan ngefek ke tempat tinggal. Makanya kalau teman-teman Semarang tuh beberapa banyak yang nggak suka nanjak, bukan beberapa, banyak sih. Jadi settingan sepedanya khusus untuk
datar gitu. Soalnya kalau saya lihat di Jogja juga teman-teman juga banyak kok yang sepedanya aero nanjak juga kuat. Jadi mungkin menurut saya kembali ke diri sendiri sih, maksudnya milih sepeda ya yang kamu suka, karena itu kan kayak ya itu sepeda itu kan merepresentasikan dirimu ya. Nah, itu Mas Iqbal, bentar. Kalau Mas Iqbal lihat sepeda itu dari apanya dulu? Kalau misalnya mau apa ya? Mau beli nih, yang pertama dilihat apa? Pelangi. Dulu. Yang tak lihat ya pertama ya budget. Oh iya benar. Oke ya, anggaplah budget itu tidak Tidak masuk masalah. hitungan. Nah, tinggal milih katanya. Pertama dilihat ya karakternya menurut review ya. Dia tuh all round atau aero atau pure nanjak kayak gitu. Ya kalau bisa milih beli banyak sepeda, yang mending pertama saya punya yang all round dulu. All round dulu, terus yang kedua bener-bener selera sih menurut saya, Kak. Sebenarnya kan kok saya bilang ya, kalau saya bilang tuh frame itu bagus sampai titik tertentu. Setelah itu tuh mau dibagusin kayak gimana pun tuh ya tergantung ridernya. Contohnya misalnya ridernya tuh powernya gede segala macam, dikasih alloy ya meleot. Jadi powernya yang harusnya untuk disalurkan ke roda malah dipakai buat nge-twist frame. Makanya dikasih frame yang bagus. Nah, karbon. Kalau kita berbicara kebergunaannya, contoh itu juga misalnya kalau powernya emang kecil dan emang lagi belajar, alloy sebenarnya why not kayak gitu. Toh dia tidak akan sampai nge-twist frame-nya kecuali emang mau upgrade kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kan kita kan pengen yang disuka ya, frame yang disuka. Ya kalau emang sukanya S-Works, sukanya Focus Izalco, sukanya Trek Emonda atau apapun lah, ya udah beli aja asalkan tidak sampai mencela orang lain kasarnya. Kan banyak atau yang model bagus ini. Ya kalau saya sih bilang ya aku sukanya itu kok, mau gimana. Ya sebenarnya sama kayak milih handphone, milih mobil ya. Ada gampangnya handphone tuh ada yang Apple fanboy, ada yang Samsung fanboy atau apalah. Akhirnya ya emang dikasih sama mereka ya kan kecuali dikasih ya. Lain cerita. Tapi kalau aku nih Mas, kalau aku pribadi ya. Kalau milih sepeda yang bagus di foto. Di foto kita ya zaman sekarang tuh kan memang terserah ya, ada yang milih performa, ada yang milih apa ya, selain budget nih ya performa. Kalau aku sih lihat bentuknya yang penting nyantol dulu srek. Nanti misal di seleksi nih ada 10 frame A, B, C sampai J, centang. Nah ini A, B, C ini bagus karena ada yang performanya bagus tapi di foto tuh jelek Mas. Ya kan beberapa tipe tuh kan review-reviewnya bagus, tapi kok gitu ya, kok lurus tok, nggak ada liuk-liuknya kayak gitu kan. Ya percuma, misalnya mau punya barang bagus tapi kita nggak cinta kan, akhirnya percuma. Paling beli terus 2 minggu, 3 minggu, sebulan kemudian diganti. Jual, kan effort lagi tuh kayak gitu. Nah, itu. Jadi ya wes cari yang sesuai dengan selera aja, nggak usah dengerin kata orang. Ya kata orang tuh buat referensi awal aja, tapi tetap yang nyantol kan biasanya kan kepikiran tuh, misalnya kita nahan udah nggak usah beli dulu, 2 minggu kemudian dicek lagi sebenarnya kita masih pengen nggak sih. Biasanya kalau masih pengen atau kepikiran itu ya pasti ada ketertarikan khusus lah, bukan cuma panas di awal kayak gitu. Kalau aku sih akhirnya gini Mas, mending menyesal beli daripada enggak. Loh bener, tapi soalnya zaman sekarang ini kita nyari sepeda ya kayak ini ya. Ini aku ngomong fakta aja. Focus Izalco sekarang kebetulan di Semarang ada dealernya. Dari pabrik tuh dibatasin. Dibatasin, kita order sekian, dari toko tuh order sekian, masuk ke sini paling separohnya. Nah, akhirnya apa? Barang terbatas. Benar. Tapi kalau baru itu harganya stabil. Nah, kecuali kalau udah tangan kedua, tangan ketiga, nah itu lain cerita. Ya, biasanya yang mainin kan yang owner sebelumnya. Kalau ada dana bisa beli baru sih, langsung aja inden menurutku. Kadang-kadang pun inden pun belum tentu boleh loh, sampai ngebatasi saking banyaknya. Udah cepet-cepetan aja kalau barang datang gitu kan. Di beberapa toko di Semarang dia nggak nerima inden, nggak nerima DP, dia nggak mau karena takut barangnya nggak ada gitu loh.
udah menjanjikan Kalau gitu di Semarang, kan ya. di Jogja gimana Mas? Di Jogja ada apa aja sih kalau yang resmi, toko resmi? Jogja itu ya Goods Bike itu trek Track. habis itu Cuman Jogja. track ya itu ya? Enggak sih, kayaknya ada juga mungkin chapter 2. Ya, chapter 2 juga. Iya. Terus Jogja Bike Gallery itu Cannondale Specialized. Sama beberapa gravel bike itu ada kalau nggak salah. Terus ya Rodaling jelas yang Polygon. Sama apa lagi ya? Yang tahu sih itu aja sih kayaknya. Ternyata ya kayak di Semarang tuh track malah nggak ada. Trek malah nggak ada ya. Nggak ada dealer resminya. Track Semarang adanya malah Colnago. Colnago Cannondale. Oh gitu. Oh iya, Colnago juga masuk JBC. Ada juga ya. Oke deh, kayaknya udah cukup ngobrol panjang lebarnya. Sekarang aku mau tanya, kesimpulannya tertarik ganti Izalco baru atau tetap setia sama yang lama, Mas Iqbal? Ini nambah aja. Masa. Karena jujur aku juga jual yang lama tuh cukup nyesel. Enak banget itu dulu. Iya. Itu sih masih apa ya, belum keluar yang baru. Ini bener nambah aja. Mau paling itu sih kedepannya mau nyoba wheelset yang aero. Ini kan low profile ya, ini profile 25 mili. Ya tingginya 25, mungkin kalau coba pakai wheelset aero gimana rasanya, kalau ternyata masih agak dedel ya kayak sih nambah ya. Nambah dan udah disc brake. Ya Jadi, itu. Turunan tuh mau turunan securam apa enak sih kalau aku ya, pengalaman pribadi ya enak banget. Iya, tadi kita tuh kan dari Palir kan tembusnya ke hampir ke BSB itu ya. Itu kan ada turunan tajam tuh balik ke kota Semarang. Aku lihat Mas Dani itu Turun kayak orang gila, set gitu. 60. Tadi sampai 60. 60 loh. 62 km per jam. Aku rim brake pelan aja. Takut mati. Ya mungkin nanti aku bikinin konten khusus antara rim brake, perbedaan rim brake sama disc brake. Yoi, bener banget itu. Oke, terima kasih Mas Bel buat waktunya. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di komentar. Nanti Instagram Mas Iqbal aku tulisin di bawah. Jadi beliau juga kadang jual part-part sepeda cukup miring harganya, baru second. Kadang dulu juga jual barang-barang trail, tapi trail sekarang lagi rak payu. Rak payu nggak boleh ke gunung. Ya udahlah, pokoknya itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.